Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa ikum, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita atau pembacaan kita dari kitab Al-Ghayah At-Tadhhib fi Matni Al-Ghayah wa Taqrib. Kita masuk pada pasal atau pada pembahasan tentang zakat urudut tijarah, ya. Zakat tentang atau zakat barang dagangan, ya. Qala Syekh rahimahullah, wa amma urudut tijarah فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. Adapun zakat urudut tijarah, yaitu barang dagangan, maka hukumnya wajib, ya. Maka hukumnya wajib dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sampai dengan nisab, ya, dan juga telah berada padanya selama 1 tahun, ya, berputar selama 1 tahun. Faslun wa taqawwamu urudut tijara 'inda akhir al-haul bima ishtarayta bih atau bima ishturiyat bih. Dan tuqawam, ya, dihargai urudut tijarah barang dagangan 'inda akhiril haul, pada akhir haul, ya, bimasturiyat bihi, dengan apa yang dia membeli dengannya. Nah, jadi di akhir haul barang dagang kita ini dikalkulasikan, ya, diuangkan, ditulis dikalkulasikan, ya, diuangkan dengan uang yang kita dahulu membeli, ya, barang-barang dagangan tersebut. Kalau misalnya membelinya dengan emas, ya, maka dikalkulasikannya dengan emas. Kalau membelinya dengan fiddah, ya, yaitu dengan perak, maka dikalkulasikan dengan perak, ya. Kalau sudah sampai nisab perak, maka dikeluarkan nisab tersebut. Atau dengan yang lainnya, misalnya dengan uang, ya, uang kita, uang kertas, ya, maka dikalkulasikan juga dengan uang di negeri tersebut, ya, disesuaikan dengan negaranya, mata uangnya apa, ya. Nah, jika sudah sampai 1 nisab, maka yukhraju min dzalika rubu'ul usyur, dikeluarkan darinya itu rubu'ul usyur, 2,5%, ya. Dikeluarkan 2,5%. Nah, ini tentang zakat jual beli, zakat barang, ya, untuk dijual belikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, ya, dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, Al-Imam di sini menyebutkan bahwasanya dikalkulasikannya barang dagang tersebut itu di akhir tahun, ya, di akhir tahun, ya, di akhir tahun. Kalau sampai 1 nisab,
maka dikeluarkan zakatnya. Ya. 6. Baik. Zakat urudut tijarah ini hukumnya wajib, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Ya. Dan mereka menyebutkan bahwa ini adalah ijma' para sahabat dan para tabi'in, dan juga berdalil dengan qiyas Al-Quran, ya, dengan qiyas. Di antara dalil yang mereka gunakan kalau dari Al-Quran Karim, mereka yaitu jumhurul ulama membawakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berinfaklah kalian dari apa-apa yang baik, ya, dari apa yang kalian usahakan, ya, dari apa yang kalian usahakan, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Nah, Imam Bukhari menyebutkan di dalam bab dan di dalam kitab zakat, bab tentang babus sadaqatil kasbi wat tijarah, bab, ya, sedekah atau zakat usaha dan jual beli, ya. Dan makna dari kata wa mimma min thayyibati ma kasabtum, maksudnya minat tijarah, dari jual beli. Adapun dari sunnah, ya, terdapat riwayat dalam hal ini, riwayatnya secara umum itu dhaif, ya, di mana terdapat hadis Abu Dzar, kalau marfu ini dhaif, fil ibli sadaqatuha wa fil ghanami sadaqatuha wa fil bazzi sadaqatuhu, ya, dalam apa, unta maka wajib dizakati, unta wajib dizakati, kemudian kambing wajib dizakati, dan juga al-baz itu artinya pakaian, ya, itu wajib dizakati. Maksud dari pakaian yang wajib dizakati itu pakaiannya apa? Pakaian yang itu merupakan menjadi barang dagangan, ya, komoditi barang dagangan, bukan pakaian yang kita pakai, ya, karena menjadi kesepakatan para ulama bahwa pakaian yang kita pakai ini tidak wajib dizakati, ya. Kalau seorang memiliki pakaian yang sangat banyak, kalau dihitung, ya, dikalkulasikan ternyata sampai ratusan juta misalnya, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya, karena pakaian itu tidak wajib dizakati, walaupun kalau dikalkulasikan dan dinominalkan itu bisa sampai 1 nisab, ya, harganya. Tapi karena tujuan dia apa, memiliki pakaian tadi untuk dipakai dan untuk disimpan misalnya, ya, maka itu tidak menjadi apa, barang yang wajib untuk dizakati. Maka yang dimaksud dengan dan dalam pakaian itu ada kewajiban untuk zakat, artinya pakaian yang dimaksudkan untuk dijual belikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, ya, dengan mendapatkan keuntungan. Nah, ya, hanya saja hadis ini hadis yang dhaif, ya, hadis ini hadis yang dhaif. Nah, kemudian athar para sahabat yang menunjukkan tentang wajibnya zakat barang dagangan. Dari Ibnu Abdul Qari berkata, kuntu ala baitil mal zaman Umar bin Khattab. Ya, dahulu saya bekerja di Baitul Mal pada zaman Umar bin Khattab. Fakana idza kharaja al-'ata jama'a amwalat tujjar thumma hasabaha syahiduha wa ghaibuha thumma akhadha az-zakah min syahidil mal ala syahid wal ghaib. Ya. Dahulu saya bekerja di Baitul Mal pada zaman Umar bin Khattab, ya. Maka apabila datang waktu untuk mengeluarkan kebutuhan, beliau akan mengumpulkan para pedagang dan menghitungnya, ya, baik yang gaib maupun yang hadir, kemudian mengambil zakat dari
harta yang ada, baik dari pedagang yang hadir ya maupun pedagang yang tidak hadir. Ini perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Kemudian juga Abdullah bin Umar mengatakan laisa fil urudi zakah illa ma kana lit-tijarah. Tidak ada kewajiban zakat pada barang-barang kecuali kalau dimaksudkan untuk dijual belikan. Ya, dijual belikannya itu pun maksudnya untuk mencari keuntungan ya. Tapi kalau dia menjual barang yang dia miliki bukan untuk mencari keuntungan, tapi karena memang dia sedang butuh uang misalnya, atau dia udah nggak butuh dengan barang tersebut dan dia ingin menjualnya, maka tidak ada kewajiban zakat ya untuk barang yang dia jual tadi. Misalnya saya punya mobil, ya saya sudah nggak butuh mobil tersebut dan saya ingin menjualnya, ya entah mau saya beli lagi dengan yang baru atau memang saya nggak mau beli mobil lagi, ya. Atau memang saya sedang butuh uang, akhirnya mobil saya jual, maka tidak ada kewajiban zakat atas saya ya ketika saya menjual mobil tersebut walaupun harganya mungkin ratusan juta ya, tapi dianjurkan bersedekah ya. Nah, tapi kalau kewajiban zakat tidak. Kenapa? Karena menjual mobil tadi ya, atau yang semisal juga menjual sawah, menjual tanah, menjual rumah ya, kalau dimaksudkan bukan untuk mencari keuntungan ya, tapi sekedar dia memang sedang butuh uang sehingga dia harus jual rumahnya, atau dia memang sudah tidak butuh lagi dengan rumah tersebut karena dia sudah punya rumah yang lain ya, maka tidak ada kewajiban zakat dari apa yang dia jual tadi ya. Jadi zakatnya bukan zakat tijarah. Tapi kalau dia menyimpan uang sampai satu nisab, kemudian tahun depannya kalau sudah sampai 1 tahun dan dia masih punya uang banyak, maka diwajibkan untuk keluar zakat ya. Tapi zakatnya zakat mal, bukan zakat tijarah tadi. Nah, ya. Karena maksud daripada dia menjual rumah tadi karena dia butuh ya terhadap uang, atau dia sudah tidak butuh lagi dengan rumah tersebut dan dia punya rumah yang lainnya, daripada nganggur atau terbengkalai sia-sia mending dia jual. Nah, ya. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan laisa fil urudi zakah ya. Tidak ada kewajiban zakat pada barang-barang. Ya, illa makana lit-tijarah, kecuali kalau dimaksudkan untuk jual beli. Jadi dia membeli barang untuk diniatkan dia jual lagi barang tersebut untuk mencari keuntungan. Dia beli barang, dia jual lagi. Dia beli barang, dia jual lagi untuk mencari keuntungan, ya. Maka yang seperti ini ada kewajiban zakat untuknya. Nah, ini athar sahabat. Kemudian qiyas, ya, dikiaskan ya dengan barang. Jadi barang-barang dagangan itu dimaksudkan dengan adanya barang dagangan tadi adalah untuk mengembangkan uang, dikembangkan uang tersebut ya. Maka ini seperti keadaannya ya dengan barang-barang yang wajib atau benda-benda yang wajib untuk dizakati ya. Nah, hal-hal yang wajib dizakati seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu hewan ya, ternak. Nah, hewan ternak seperti sapi, kemudian kambing dan juga unta. Jika niatnya untuk diperbanyak ya, agar dia menjadi banyak, maka ada kewajiban zakat ya terhadap hewan-hewan tadi, hewan ternak tadi ya. Karena tujuan daripada dia menernak hewan tadi untuk berkembang biak ya, untuk menjadi banyak. Maka ketika barang itu dimaksudkan untuk berkembang, ada kewajiban zakat untuk di situ. Maka begitu juga
ya, tijarah, jual beli, dia membeli barang, ya, kemudian dia jual lagi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi uangnya bisa berkembang. Sehingga wajib baginya untuk mengeluarkan zakat tijarah, ya. Zakat tijarah. Nah, ini mazhab jumhur ulama. Ada mazhab yang mengatakan tidak ada kewajiban zakat dalam urud tijarah, dalam barang dagangan. Ini adalah mazhab Zahiriyah, tapi mazhab ini marjuh dalam hal ini, ya. Nah, tidak kuat. Baik, para ulama menyebutkan bahwasanya syurutuz zakah fi mal tijarah, ya, syarat-syarat wajib zakat dalam harta dagangan, ya, barang dagangan. Baik. Yang pertama, alla takuna al-urud mimma yajibu zakah fihi aslan kal masya wal dhahab wal fidda wa nahwiha. Jadi barang dagangannya itu bukan sesuatu yang memang wajib untuk dizakati, ya, seperti masya, seperti hewan atau emas atau fiddah, ya, perak. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang dia pedagang, tapi pedagang apa? Pedagang ternak. Maka kita lihat, kalau ternaknya itu dia memiliki dan sudah sampai 1 nisab, sekarang zakat yang wajib dia keluar itu zakat ternak atau zakat tijarah. Karena la zakatani, ya, la zakatan fi malin wahid. Tidak ada 2 zakat pada satu barang, ya, pada satu harta. Ya, ini sekarang dia jual beli, ya, jual beli hewan, binatang ternak. Dia beli binatang ternak dengan jumlah yang banyak misalnya untuk dijual kembali. Ya, dia punya kambing, ya, 40 ekor misalnya, atau dia punya unta 5 ekor. Nah, sekarang dia mau menjual unta tersebut. Sekarang zakatnya zakat unta atau zakat urudut tijarah, maka para ulama mengatakan zakatnya zakat unta, dan haulnya haul unta, bukan haul apa? Bukan haul tijarah, ya. Nah, tapi kalau misalnya barangnya bukan barang yang wajib dizakati pada asalnya, maka haulnya itu haul tijarah. Ya, haulnya itu dimulai sejak dia memiliki barang tersebut. Ya, misalnya dia jual beli pakaian, maka ya haulnya dimulai ketika dia memiliki pakaian-pakaian tersebut. Ya, nanti setelah 1 haul dia kalkulasikan, ya, uang yang dia miliki dari hasil jual beli dengan barang dagangannya. Setelah itu kalau sampai 1 nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Nah, atau misalnya dia menjual hewan, dan hewan yang ada padanya itu tidak sampai 1 nisab, ya, tidak sampai 1 nisab, maka zakatnya saat itulah zakat tijarah, ya. Zakatnya saat itu adalah zakat tijarah kalau tidak sampai 1 nisab. Tapi kalau sampai 1 nisab, maka zakatnya ini adalah zakat barang yang memang wajib untuk dizakati tadi, ya. Nah, begitu juga kalau dia jual beli emas, ya, jual beli emas, maka yang wajib dizakati adalah zakat emas, ya, bukan zakat jual belinya. Zakat emas dan bukan zakat jual belinya. Yani haulnya mengikuti haul emas, ya, haulnya mengikuti haul emas. Nah, baik. Tapi kalau jual beli dan emasnya berkurang dari 1 nisab misalnya, ya, dia jual beli emas, ya, dia di awal dia memiliki nisab emas, ya, tapi di pertengahan karena dia jual, akhirnya nisabnya berkurang. Ya, sekarang pakai nisab apa? Nisab tijarah,
Ya, nisab jual beli. Jadi nisabnya emas karena di tengah perjalanan dia itu berkurang setelah dijual, ya, maka sudah tidak pakai nisab emas lagi, tapi pakai nisab jual beli. Ya. Nah. Baik. Ini tentang zakat jual beli. Kaifa yuzakat tajir tharwatahu at-tijariyah. Atau di sini disebutkan mata yu'tabaru nisab fi mali tijarah. Kapan nisab itu berlaku pada harta jual beli atau barang jual beli? Fi waqti i'tibari nisab fi amwali tijarah thalathatu aqwal. Ada 3 pendapat dalam hal ini. Yang pertama mengatakan fi akhiril haul. Ya, di akhir haul. Ya, kalau sudah akhir haul dan sampai nisab berarti itu dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat Malikiyah, Syafi'iyah. Ya, kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur, itu pada seluruh haul. Ya, yang dari awal sampai akhir. Dia dari awal sampai akhir. Kalau misalnya di awal sampai 1 nisab, tapi di tengah-tengahnya nggak sampai 1 nisab, berkurang. Di akhirnya nisab lagi, ya, berarti haulnya itu gugur. Haul itu gugur. Dimulai dari ketika dia punya nisab lagi. Ini pendapat jumhur. Ya. Yang Abu Hanifah berpendapat di awal dan di akhir, di tengah-tengah itu nggak dihitung. Kalau awal sudah sampai 1 nisab, kita lihat akhirnya masih 1 nisab enggak? Walaupun di tengah-tengahnya bisa jadi nisabnya berkurang. Ya, itu enggak berlaku. Yang penting awalnya nisab, akhirnya nisab, berarti wajib dikeluarkan. Kalau mazhab Maliki, Syafi'i tidak. Ya. Yang penting di akhir. Di akhir tahun sampai 1 nisab enggak? Sampai 1 nisab keluarkan zakatnya. Ya, bisa difahami ya. Jadi pendapat Maliki dan Syafi'i, misalnya saya jual beli, saya mulai jual beli itu bulan Agustus ini, dan ketika saya menjual, ya saya mulai jual beli itu belum sampai 1 nisab, maka pada bulan nanti, ya, tahun berikutnya, ya, di akhir haul, ya, karena saya di akhir Agustus, mungkin misalnya kalau kita hitungnya haulnya pakai bulan Hijriah, ya, kalau bulan Hijriah kita sekarang di bulan apa? Muharram, ya, Muharram. Nanti tahun depan, ya, setelah 1 tahun berlalu, maka ya di Muharram tahun berikutnya saya lihat, jadi saya sudah sampai 1 nisab belum? Walaupun ketika saya mengawali jual beli ini nggak sampai 1 nisab, tapi kalau saya sudah sampai 1 nisab di akhir tahun, berarti saya wajib keluarkan zakat. Ini Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan ini pendapatnya dikuatkan, yang disebutkan oleh Al-Imam di sini, ya, dalam kitab ini, ya, Mata Nabi Syuja ini. Karena Imam mengatakan wa taqawwa ma'rud at-tijarah 'inda akhir al-haul bimashturiyat bih. Jadi dikalkulasikan dan dinominalkan, ya, barang dagangan itu di akhir tahun, ya, dengan apa yang dahulu dia membeli. Yang kalau membelinya dengan emas berarti dinominalkan dengan emas, dikonversikan dengan emas, ya. Kalau dengan perak berarti dengan perak, atau dengan yang lainnya seperti dengan rupiah maka dengan rupiah, atau dengan mata uang masing-masing, ya, yang dia membeli dengan mata uang tersebut. Kalau mazhab jumhur, ya, nah, dikatakan di seluruh keadaan, baik di awal, di tengah maupun di akhir dihitung. Kalau di awalnya nisab, di tengah-tengahnya kok berkurang, di akhir tahunnya nisab, ya, maka berarti mulai lagi dia. Begitu harta itu sampai 1 nisab, dia mulai kembali hitungan baru, ya. Nah, kalau mazhab Abi Hanifah itu di awal dan di akhir. Lihat awalnya, ketika dia awal jual beli itu barangnya sampai 1 nisab, ya, maka dilihat di akhir tahunnya. Kalau masih sampai 1 nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Walaupun di tengah-tengahnya itu mungkin saja nisabnya berkurang, ya. Nah, ini pendapat Abu Hanifah.
Dan pendapat yang dikuatkan oleh oleh mazhab Syafi'iyah ini adalah di akhir tahun, ya, fi akhiril haul. Nah, baik. Kaifa yuzakki at-tajiru tharwatahu at-tijariyah? Bagaimana pedagang itu menzakati atau mengeluarkan zakat barang dagangannya? Ya, idza halla maw'idu az-zakah fa inna 'ala at-tajir ay yadhumma ma lahu bi'dahu ila ba'd. Ya, kalau sudah datang waktu untuk mengeluarkan zakat, maka pedagang tadi mengumpulkan semua hartanya. Dan harta ini termasuk yang pertama ra'sul mal wal arbah wal muddakharat wa qimah bidha'ihi. Jadi uang yang dia kumpulkan, yang dia hitung itu mencakup pertama modal, ya, kemudian keuntungan, kemudian tabungan yang dia tabung, kemudian nominal dari barang dagangannya. Jadi setelah dia dikalkulasikan, kemudian dinominalkan kira-kira ada berapa, digabung dengan keuntungan, digabung dengan modal, ya. Nah, setelah itu dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dimasukkan ke dalamnya ad-duyunul marjuwatul ada. Ya, hutang yang diharapkan akan dilunasi, ya. Hutang yang bisa diharapkan akan dilunasi di tahun tersebut, misalnya. Wah, ini ada uang miliknya tapi di tangan orang lain, ya, kan dihutang. Ya. Dan dia punya harapan hutang itu akan dilunasi akan bisa dilunasi dalam waktu dekat, misalnya, ya. Maka itu juga digabungkan, ya, dengan harta yang ada, kemudian dikeluarkan 2,5%-nya, ya, dikeluarkan 2,5%-nya. Wa hadha huwa ra'yu jumhuril fuqaha. Ini pendapat jumhurul fuqaha, wa wafaqahu Malik fihi fit tajiril mudir alladhi yabi'u wa yashtari. Ya, dan disepakati, dan Imam Malik menyepakatinya, yang menyetujuinya, ya, akan tapi pada pedagang yang dia terus barangnya itu terus berputar, ya. Tapi untuk barang-barang yang tidak terus berputar, ya, maka dia hanya wajib mengeluarkan zakatnya ketika dia berhasil menjualnya. Misalnya orang yang menjual apartemen, misalnya, ya. Nah, dia itu pengusaha properti, ya. Dia jualan rumah. Kan jualan rumah itu nggak setiap hari bisa kejual rumah, ya. Mungkin beberapa tahun baru bisa kejual. Tapi tadi dia itu usahanya adalah jualan rumah, ya. Bukan karena dia punya rumah kemudian dia butuh uang baru dijual rumahnya, tidak. Ya, kita itu sudah katakan tadi, dia itu punya rumah dan dia butuh uang, dia ingin jual rumahnya. Begitu dia jual, ya, kan ketika mau jual rumah kan dia iklan dulu. Mungkin dia butuh beberapa tahun, ya, untuk sampai mendapatkan pembelinya. Setelah 5 tahun misalnya, dia baru bisa mendapatkan pembelinya. Nah, dan dibelilah rumah tersebut, ya, dengan harta yang banyak. Apakah dia wajib mengeluarkan zakat, ya, untuk rumah yang dia jual tadi? Ya, disebutkan bahwa dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia itu bukan penjual. Artinya profesinya bukan penjual, ya. Dia itu hanya ingin menjual rumahnya. Ini juga yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Akan tapi jika dia itu profesinya memang pedagang, ya, penjual rumah, ya, dia harus menunggu pembeli bertahun-tahun. Nah, dan setelah beberapa tahun dia berhasil menjualnya, ya, bagaimana? Apakah dia wajib membayar atau mengeluarkan zakatnya setiap tahun, ya, walaupun belum kebeli, kemudian digabungkan dengan tahun-tahun sampai dia kebeli rumahnya, ya, atau dia wajib mengeluarkan sekali itu saja? Nah,
Qala fi Tajil Muhtakir, Imam Malik mengatakan pada pedagang yang dia menimbun barang dagangannya, yani artinya dia itu tidak bisa menjual ya memutarkan tiap saat, ya seperti orang yang membeli rumah ya atau tanah, dia jual beli untuk dijual kembali ya, dan dia harus menunggu beberapa tahun dan menunggu harganya bagus ya. Ada yang misalnya ada yang menawar tapi harganya nggak bagus, dia nggak berikan, akhirnya dia nunggu lagi beberapa tahun sampai dia datang ya, dia mendapatkan harga yang bagus, kemudian dia jual. Maka Imam Malik mengatakan la yuzakka illa idza ba'a sil'ah fayuzakkiha li sanatin wahidah wa in baqiyat a'waman ya. Dia tidak wajib menzakatinya kecuali 1 tahun saja, ketika dia berhasil menjual barangnya ya, rumahnya misalnya, maka dia zakati 1 tahun saja, sekali saja ya, walaupun rumah itu ada di tangannya untuk beberapa tahun ya. Dan ini sepertinya pendapat yang lebih realistis, karena kalau setiap tahun dia harus mengeluarkan zakatnya padahal rumah belum kebeli, bisa saja ya, bisa jadi rumahnya harganya habis duluan ya untuk dikeluarkan zakat, akhirnya dia nggak mendapat keuntungan ya, nggak mendapatkan keuntungan dari rumah tersebut. Nah, baik. Dan zakatnya itu dikeluarkan dengan apa? Dengan barang dagangannya atau dengan ya nilai ya, nominalnya. Maka zakat barang dagangan itu dikeluarkan apanya? Dikeluarkan nominalnya ya, bukan barang dagangannya. Ya, bukan barang dagangannya, tapi dengan nominalnya. Jadi kalau orang jualan baju ya, maka dia mengeluarkan zakatnya bukan bajunya ya, dengan dinominalkan ya, saya harus mengeluarkan zakat 1 juta misalnya, dia ambil 1 baju, ini harganya 1 juta, saya zakatkan baju 1 juta ini, enggak, tapi dengan uang ya, dengan nominalnya. Nah ya, ini pendapat yang lebih rajih ya dalam hal ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berpandangan itu disesuaikan dengan maslahat ya, orang yang mengambil zakat, orang yang akan menerima zakat, disesuaikan dengan maslahatnya ya. Nah, kalau lebih maslahat uang, maka kasihkan uang. Kalau lebih maslahat barang dagangan ya, maka kasih barang dagangannya. Misalnya penjual beras ya, nah penjual beras ya, zakatnya beras atau zakatnya uang ya. Kalau memang yang lebih dibutuhkan adalah berasnya, ya kasihkan berasnya ya. Tapi kalau yang dibutuhkan uang ya uangnya. Nah ya, tentunya dengan dinominalkan ya, dari beras tersebut dikalkulasikan terlebih dahulu. Nah, taib ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan serta kekurangan dari saya pribadi. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.